cara yang sangat sakral. Kenapa? Karena kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, apabila manakibku dibacakan hadarat, aku hati begitu sakral, begitu mulia, begitu agung. Jadi kita datang ke sini mengisi qalbu, baik secara zahir, baik secara batin. Ya, secara batinnya guru kita yang ada di alam barzakh mencurahkan sirnya ke dalam qalbu kita yang ada di acara manaqib pada. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya mau sampaikan apa ini? Sobi sudah sampaikan semua ini. Ya, mudah-mudahan kita semua pada hari ini sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Kurban. Mudah-mudahan kita semua diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena inti kurban sebenarnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya, itu bermakna, ya Ibrahim, jadikanlah itu hatimu hanya untuk menjadikan hatinya Nabi Ibrahim hanya untuk Allah. Maka Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putra. Betul tak? Betul tak semua ibadah, semua sedekah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim hanya untukku? Maka itu ya Ibrahim, bahkan lewat dalam mimpi. Maka disampaikanlah kepada anaknya Ismail alaihissalam. Ismail itu gabungan bahasa Arab dengan Ibrahim yang berkata sama Ismail, karena Nabi Ismail itu Samina wa Ta'na. Apa yang dikatakan dulunya Nabi Ibrahim, Samina wa Ta'na. Kalau itu kata Allah, silahkan pegang. Kalau itu kata Allah, Nabi Ismail alaihissalam tidak akan mampu mengucapkan kata memang karena Allah, dan tidak ada Allah di dalam qalbu. Kalau Allah cuma dijasmani, tak akan bisa mengucapkan kalimat itu. Tapi kata Allah itu ada di dalam qalbunya. Maka Nabi Ismail alaihissalam mampu mengatakan, kalau memang yang mengatakan itu adalah Allah, sama dengan pernyataan Gus Dur. Apa kata Gus Dur? Saya punya guru. Kalau guru saya mengatakan, Gus Dur, kamu lompat masuk ke dalam apa kata Gus Dur? Aku lompat pada waktu itu. Kenapa? Karena di dalam qalbunya ada Allah. Harus ada Allah. Bagaimana caranya bisa ada Allah? Maka wajibnya kita belajar namanya ilmu tariqah. Tariqah yang seperti apa? Banyak tariqah. Ada tariqah ilmu ma'rifat. Kalau sudah belajar ma'rifat, saya nggak usah sholat, nggak puasa. Kenapa? Karena sudah merasa dirinya ma'rifat, belajar ilmu tariqah, belajar ilmu. Jadi harus belajar tariqah. Kepada siapa? Kepada mursyid kami. Apa kata Sultan Aulia Syekh Ibrahim Ad-Dasuki? Sultan Aulia Syekh Ibrahim Ad-Dasuki pernah berkata, ini saya kutip di dalam kitab
Siyarus Salikin karangan Syekh Abdus Samad Al-Banbani, salah satu musyrik thariqah As-Sammaniyah yang sesama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau ini dua-duanya ada tiga yang terkenal. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari Martapura, Syekh Abdul Wahab Al-Bugis dari Bugis, dan ketiga Syekh Abdus Samad Al-Banbani. Ketiga ini adalah murid dari Sultan Alia Kutub Az-Zaman Syekh Samad Al-Madani. Saya kutip di dalam kitab beliau, dan beliau mengutip perkataan Sultan Aulia Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Apa kata beliau? Talabu syekh fi tariq wajibun 'ala murid. Jadi mencari, menuntut, belajar ilmu tariqah wajib bagi seorang murid walau min akabir ulama, meskipun dia adalah pembesar-pembesar para ulama. Sampai beliau mengatakan talabut tariq, talabu syekh fi tariq wajibun 'ala murid walau min akabir ulama, meskipun dia adalah pembesar-pembesar. Kalau kita ini kan masih ustaz ya, masih dipanggil ustaz ya. Ustaz, kalau di Indonesia kan guru mengaji, ustaz. Kalau sudah bisa ceramah, ustaz. Ustaz kalau di Arab itu profesor. Makanya dulu ada orang Arab Muslim datang ke Indonesia. Diperkenalkan. Ini Ustaz ini Ahmad, ini Ustaz Abdullah, ini banyak profesor ya. Ya memang karena Ustaz itu di Indonesia sudah menjadi bahasa kita, sudah menjadi bahasa Arab. Jadi menuntut, mencari seorang guru musyrik wajib meskipun pembesar, meskipun dia ulama tafsir, min akabir ahli mufassirin, min akabir ahlul kalam, min akabir ahli muhaddis, wajib meskipun dia ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, wajib belajar namanya ilmu thariqah untuk membersihkan qalbi. Karena kita ini masih punya penyakit, termasuk saya, tidak menutup kemungkinan. Mungkin kita bangga, dengan surbannya, mungkin kita bangga dengan kopiah kita, mungkin kita bangga karena saya sudah bisa melaksanakan sholat tahajud setiap malam, sholat taubat 1000 rakaat, sholat hajat 500 rakaat. Mungkin. Makanya beliau mengatakan menuntut, mencari seorang musyrik wajib bagi seorang murid meskipun pembesar. Musyrik yang mana? Musyrik yang telah mendapatkan irsyad dari guru sebelumnya, jadi diwariskan, dilimpahkan sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma sabballahu fi sadri illa wasabbatuhu fi sadri al-bahr." Apa yang Allah tuangkan ke dalam dadaku, aku tuangkan pula ke dalam Abu Bakar. Begitu seterusnya. Abu Bakar menuangkan ke dalam dada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi menuangkan ilmu itu ke dalam dada Syekh Muhammad. Syekh Muhammad pun menuangkan ke dalam Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Abi Yazid Al-Mustami, sampai kepada Syekh Ahmad Shahidul Wafa dari Al-Him, sampai kepada Syekh Muhammad Ali Alahi. Harus nyambung cahayanya, Pak. Kalau nggak ada nyambung cahayanya, boleh kalimatnya sama. Yang satu kamu dari sini Ustaz, la ilaha illallah. Satu Ustaz dari Sidoarjo, la ilaha illallah. Satu dari Bangkalan, la ilaha illallah. Satu dari Sulawesi, la ilaha illallah. Boleh sama kalimat, tapi yang membedakan adalah nur yang menyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekuatan, ada power. Ketika ditalqinkan itu satu di dalam kalbu kita, maka ada perubahan.
Kenapa? Karena talqin zikir yang mempunyai kekuatan power yang bersambung ke Rasulullah mampu merubah akhlak seseorang. Jadi kalau orang belajar tariqah tidak mampu merubah akhlak walaupun sedikit, dipertanyakan tariqah apa nyambung dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada orang tariqah ini, tadi malam saya mimpi Mbak Iya, akhirnya dia mengajarkan nyambungnya lewat mimpi. Bisa saja Abdullah tiba-tiba datang, tadi malam saya mimpi, ya kata Abdullah, sudah jadi mursyid. Ini mengajarkan nanti sejarah, nanti sejarah. Misalkan pas Abdullah nanti yang ditanya kok ada perubahan. Kenapa? Karena tidak ada tersambung. Dengan mengambil dari guru kita, maka kalbu kita menjadi hidup. Kalau hati kita sudah menjadi hidup, maka kita bisa melihat kebenaran. Makanya harus diambil guru yang kalbunya hidup, bukan yang begini on off on off off on off. Apalagi kalau diambil dari hati orang yang mati, bisa kosong. Apa jadinya kalau hati kita kosong? Bayangkan kalau kalimat itu diambil dari orang yang kosong, pasti orangnya juga kosong, ngawur. Bicara hakikat, ngawur. Bicara zikir, ngawur. Sudah melambung sana sini. Tadi malam apa saya datang. Kenapa? Karena mengambil ilmu itu bukan dari orang yang kalbunya. Maka beruntunglah kita ini mendapatkan ilmu talqin zikir yang dimasukkan ke dalam kalbu kita supaya hati kita menjadi hidup. Jangan mau Pak kalbu kita mati. Kalau orang mati itu, kalau sudah mati dimasukkan ke dalam tanah pasti busuk. Nah, kalau orang mati dimasukkan ke dalam kubur pasti busuk. Apa dasarnya? Saya tidak dengar. Rasulullah SAW mengatakan di dalam diri seorang manusia ada segumpal darah. Kalau baik, baik semua. Kalau rusak, rusak semua. Kalau orang yang di dalam kalbunya ada zikir, hidup, jasadnya dimasukkan ke dalam tanah, pasti jasadnya tidak akan pernah rusak. Kenapa? Karena dia hidup. Perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati cuma satu. Apa? Perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati cuma satu. Apa itu? Jadi jangan pernah meninggalkan dunia ini dalam keadaan mati, tapi tinggalkanlah dunia ini dalam keadaan hidup. Caranya bagaimana? Yaitu hidupkan kalbumu dengan memperbanyak berzikir kepada katanya mau menghidupkan hati, tapi tidak serius. Tadi ayat yang dibacakan nanti ayat baru 10 kali sudah ditutup Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Apalagi yang bahayanya kalau orang yang berzikir itu bertepatan dengan Piala Dunia, bola atau nonton MotoGP. Pas maghrib, ini dulu pernah Pak, ini bahayanya ya kalau seperti itu. Makanya
Abah selalu menekankan kapan kamu serius. Dengan cara bagaimana? Istiqomah, mengamalkan, jangan pernah malas, yang mengatakan ada pernyataan seperti ini, yang mengatakan seperti ini. Kok semakin saya berzikir, kok semakin marah, semakin emosi? Tidak. Itu adalah efek pengaruh zikir yang membakar nafsu dalam diri. Itu istilahnya penyakit. Jadi amalkan terus zikir itu dibakar, diseringkan sampai menjadi murni, sampai menjadi. Makanya zikir jahar itu agak keras, jangan loyo. Saya sendiri Pak pernah praktekkan apa sebenarnya zikir jahar itu dengan zikir. Waktu saya masih sekolah, jadi saya praktekkan itu waktu sholat subuh. Jadi saya zikir jahar begini. Nantinya zikir jahar ya harus lantang. Jadi saya gini. Ini sholat subuh. Terima kasih. Itu nggak terasa kita itu sampai. Ini yang tawajuk terus. Tawajuknya tidur sedikit. Akhirnya saya praktekkan lagi zikir jahar. Saya lantang. Dengan sentakan. Segar perasaan. Makanya di dalam buku Miftahul itu ada 3 syarat orang berzikir. Pertama dengan berwudu, birab bi sautin, mengangkat suara, bitor bin syadid, dengan pukulan yang kuat. Apa? Ya loyo juga hasilnya. Ini saya bicara saya prakteknya. Itu zikir jahar Pak, zikir kekeramatan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu zikir yang bermakna meniadakan, bukan zikir sembarangan itu dalam mufarriqah. La ilaha, tidak ada ustaz di luar. Illallah. Tidak ada yang memberikan kekayaan. Ada orang sakit, ustaz bisa menyembuhkan orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia mengatakan yang sembuhkan itu aku. Itu yang bilangkan keakuan. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Jadi zikir jahar la ilaha illallah itu adalah zikir yang meniadakan atau zikir kekosongan dalam diri kita. Mengosongkan dirimu, mengosongkan sifat-sifat yang tercela, mengosongkan pengakuan diri sehingga terbuka kita. Makanya Syekh Abdul Qadir waktu merantau di Padang Irak selama 20 tahun, suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berzikir di bawah pohon yang sangat besar sambil zikir jahar. Beliau zikir saking lantangnya. Kebetulan di pohon yang besar itu dihuni oleh pembunuh, dihuni kuntilanak, dihuni pocong, dihuni semuanya makhluk diri. Maka seketika itu Syekh Abdul Qadir dengan lantang, seketika semua diri pocong kuntilanak berlarian dari pohon yang besar. Dan itu zikir jahar itu bukan zikir jahar. Makanya nggak boleh main-main. Disuruh zikir jahar, nggak ada hasilnya namanya zikir jahar. Kalau kamu begini, ya begitu juga, pasti hasilnya tidur, pasti hasilnya ngantuk. Coba kamu lantang, angkat suara, la ilaha illallah, kita bisa la ilaha illallah, la ilaha. Coba ini ada Pak sudah taruh. Coba siapa? Loyo enggak? Loyo enggak coba? Siapa? 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 Coba.
Kalau di rumah pasti begini. Makanya Abang pernah mengatakan Iwan sentakan pertama La ilaha illallah itu merontokkan setan-setan yang menggelantung di bumi. Orang kalau apalagi subuh ini banyak setan yang menggelantung. Makanya dalam hadis ada bunyinya orang tidur itu susah bangun tidur waktu subuh dikencingi matanya, ya, karena setan-setan itu bergelantungan. Apa dasarnya? Wa may ya'shu an dzikrir rahman yuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Jadi ketiga, rontok satu. La ilaha illallah. Dua, rontok. Tiga, la ilaha illallah. Itu kalau sholat subuh di rumah di Sidoto, saya sering hafal berbulan-bulan apa cara saya kadang tak bisa nuruti lambat. Kadang saya baik dulu posisinya, mengikuti posisinya apa itu memang Pak. Itu seperti kalau orang pernah belajar dengan ke dalam pasti kita kuat. Itu kekuatan seperti menarik kekuatan menjauh. Ada kekuatan pohon cahaya masuk ke dalam. Itu kekuatan zikir la ilaha illallah. Meniadakan. Jangan kamu kira zikir la ilaha illallah. Makanya dalam tasawuf ada istilah zikir la ilaha illallah itu zikirnya itu. Ya memang bukan berarti itu zikir biasa, bukan zikir syariat. Kalau kamu belajar kepada ahlinya, dia naik kepada tingkatan syariat, tingkatan thariqah, naik ke tingkatan hakikat, naik ke tingkatan ma'rifat. Ketika kamu belajar kalimat la ilaha illallah kepada musyrik kafir, itu diangkat, mengosongkan diri, dikosongkan semua sifat-sifat yang tercela, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Baru lahirlah dalam istilah tasawuf tajalli. Apa yang bertajalli? Allah menampakkan sifat 99 Asmaul Husna di dalam diri. Kalau orang Sulawesi, maka salah ini. Ya, Ustaz ya. Tajalli Allah menampakkan diri melalui sifat-sifat. Kenapa? Karena tidak mungkin kalian bisa bermakrifat melihat Allah dengan mata batin, akan tetapi melihat mata batin. Tapi tidak bisa membuka mata itu kalau tidak melalui pintu pertama yang namanya kalimat la ilaha, harus dikosongkan dulu. Kosongkan jiwa, kosongkan diri, bukan jiwa. Isbatkan illallah, yang ada hanyalah Allah. Sehingga kosongkan itu sifat-sifat yang ada adalah sifat Allah. Makanya orang yang baru zikirnya pasti dikeluarkan akhlak yang mulia. Senyum, assalamualaikum. Kikir jadi dermawan. Kenapa? Karena sudah kosong. Apanya kosong? Kosong sifat kepikiran dalam dirinya disebabkan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menghapus? La ini yang menghapus, Pak. Ilaha yang menghapus. Tuhan-Tuhan yang begitu banyak di dalam diri kita. Sehingga Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang yang mempertuhankan dirinya? Oh, minta suaranya bagus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukankah boleh? Cuma yang bahayanya kalau masuk ke dalam kol. Maksudnya apa? Hanya suara yang bagus. Hanya aku yang pintar ceramah. Itu apa? Makanya datanglah kalimat jahat itu la ilaha illallah. Kenapa juga diangkat? Supaya kalian tidak mendengar nama kecuali nama Allah. Ini banyak suara-suara motor, suara-suara mobil, suara-suara suku. Makanya diangkat. Makanya syaitan jadi seperti orang yang
gila. Makanya ada hadisnya, "Dzkurullaha hatta yaqula an-nasu qad." Berzikirlah kepada Allah sampai manusia mengatakan kamu gila kan? Gila karena Allah apa? Daripada gila karena cinta. Daripada gila karena cinta gimana? Gila karena wanita sama gila sama Allah. Gila harta sama gila Allah gimana? Hah? Sama Allah. Jadi, Abdullah bakal sih. Nggak usah dipeduli. Jadi leken. Maksudnya serius. Jangan tunggu waktu yang lama-lama. Sekarang saya kira jadi tidak sesuatu. Ya, makanya ini doa Allah ini dalam hati. Jangan ini di sini, ini di sini. Makanya fadhkuruni adhkurkum. Karena Allah itu tidak suka kalau di dalam kalbu ada yang lain. Hati itu ini baru padi Bapak ya, belum saya masuk sini. Baru padi. Tadi katanya sampai dulu, makanya ini saya empat di dulu, belum saya masuk isi. Makanya, coba orang yang bisa baca kitab buka Daqaiqul Akhbar halaman yang kedua. Di situ dia ceritakan tentang penciptaan qalbu. Qalbu itu diciptakan dari tanah surga. Tanah surgawi itu sifatnya suci. Karena saking sifatnya suci, maka qalbu itu hanya bisa ditempati orang-orang yang suci. Makanya kalau ada di dalam hatimu selain Allah, pasti Allah cari masalah. Iya, pasti Allah cari masalah. Diambil mobilmu, diambil hartamu, ya, diambil istri, diambil semua. Kenapa? Supaya qalbumu itu Allah Samad, bergantungnya kepada Allah. Allah itu Ghayyur, Maha Pencemburu, nggak mau di dalam hatimu itu ada selain Allah. Makanya dalam fi qalbi ghairullah. Makanya kalimatnya itu la ilaha, ilahnya itu yang dihapus semuanya di dalam qalbumu. Yang ada itu illallah. Itu makna kalimat itu. La ilaha, tiada yang mendengar illallah. Basar, la ilaha illallah, tiada yang melihat illallah. La qudra, la ilaha, tiada yang kuasa. La iradha, tiada yang berkehendak yang illallah. La ilmu, la hayat, tiada yang hidup, tiada yang illallah. Makanya ketika kita berilmu, jangan merasa berilmu karena la ilaha itu miliknya Allah. Ketika kamu punya kemampuan untuk sholat tahajud, ketika kamu punya kemampuan untuk berzikir, jangan merasa diri kamu. Makanya mengatakan la ilaha, harus yang memberikan kekuatan, yang mempunyai kehendak illallah. Itu makna sebenarnya dari kalimat la ilaha illallah. Makanya yang terakhir kita pikirkan kita itu istighfar. Kalau lain tarikah lain Pak, kalau panjenengan masuk dalam tarikah yang lain, itu belum dikasih tarikah zikir jahar, zikir khafif, belum dikasih. Itu yang dikasih itu biasa alam nasrah, itu alam mutahid. Orang zikir jahar, zikir khafif itu amaliyah kemursidan sebenarnya. Orang yang mendekati kemursidan baru bisa ditalkinkan yang namanya ismus. Ini kehebatan di tarikah Qadiriyah orang sahabat. Dalam tarikah lain lagi 2 tahun kamu dikasih amaliyah riyadhah. Terus 5 tahun kemudian baru dikasih kamu zikir jahar. 5 tahun kemudian kamu dikasih zikir khuf. Kita di sini mantan preman, mantan pencuri, mantan apa dan sebagainya. Ketika dia mau tobat kembali kepada Allah, tampil zikir jahar la ilaha dan ismus langsung dikasih.
Makanya jangan kita berpikir begini, ada yang berpikir begini, karena Abah sudah wafat, saya mau pindah tarikat. Apa kamu mampu? Pas kamu pindah tarikat, langsung disuruh jaga 60 hari, mampu gak? 165 saja keteteran ya. Disuruh sikir jahat, langsung disuruh sikir. Ayo Allah 200. Baru sikir 165 saja kita loyo. Baru 50 kali. Saya mau pindah tarikat, baru sikir jahat saja sudah 50 kali. Bukan tidak boleh, tapi jika kamu sudah mendapatkan nikmat dan rasanya, berarti tarikat itu betul-betul nyambung kepada Allah. Tidak usah lagi golek-golek kemana-mana. Sudah istiqomah dulu di situ, wukuf di situ, bersama Allah dan bersama guru. Seperti itu. Makanya zikir ismusat itu hanya ditalkinkan di dalam qalb. Terakhir saya mau nanya di penutupnya, kalau ada rumah, kalian punya rumah, ada yang jaga rumahnya, terus kamu datang ke rumah itu, udah lama nggak didatang. Pas datang lihat rumah itu penuh dengan kotoran, dibuka pintunya penuh dengan kotoran. Kira-kira panjenengan sebagai tuan rumah mau masuk gak? Tidur di dalam? Oh iya, ini beliau mau pamit, pesawatnya jam 12. Doakan beliau semoga selamat sampai tujuan, insyaallah. Ya silakan Pak Dir dari Sulawesi Barat. Saya pernah ke tempat pesantren beliau, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada rumah yang kotor, pasti yang punya rumah itu tidak mau masuk ke dalamnya. Sama dengan qalbu kita. Pemilik asli, sahibul qalbi, pemilik asli dari hati kita itu cuma satu. Cuma Allah pemilik yang asli. Kalau di dalamnya kotor, pasti Allah tidak mau bersemayam di dalamnya. Makanya ada hadis dunia begini, hadis kursi, qalbul mu'min baitullah. Hati orang yang beriman itu adalah rumahnya Allah. Kapan hati itu bisa jadikan rumah? Ketika hati itu dibersihkan dan tidak ada nama selain di dalam kecuali Allah, lalu Allah mau bersemayam di dalam diri kita. Makanya Abah selalu mengatakan bahwa perkuat itu sendiri. Kenapa? Karena zikir khofif itu bisa diamalkan di mana-mana. Kalau zikir jahat dalam kamar mandi kan nggak bisa. Suami istri bukan bisa, yang bisa itu adalah zikir. Kalau kuat pegang HP, kuat juga zikir. Maksudnya pegang sambil zikir. Kalau kuat makan, kuat juga zikir. Kalau kuat nonton bola, MotoGP, kuat juga zikir. Kalau kuat merokok, kuat juga zikirnya. Tapi dalam hati mengatakan, daripada begini, gak ada Allah gimana? Ya, tapi dia sebut Allah gimana? Tapi di dalamnya ada Allah gimana? Bisa tahu, pasti dia yang ada Allah, Allahnya. Itulah yang dimaksud segala sesuatu. Rasulullah SAW pada setiap keadaan senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Ikhwan-ikhwat yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa sampaikan.
Mudah-mudahan ikhwan dengan rasa ngantuk dan capek itu dibayar oleh Allah nanti di akhirat. Yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang punya hutang dibayarkan hutangnya oleh Allah. Yang masih jomblo dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli ala nabiyil hashim Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Bisyafaati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan awliya Abdul Qadir Jailani wa bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad karamati mursyidina hadrati Syekh Sahibul Waqa Mawdil Alifin karamati Syekh Ahmad Syekhuna mursyidina hadrati Syekh Muhammad Ali Hanafi Akbar ala hadithiyah bin niyati du'a wal qabul bil afiyah salama wa ala niyati salihah istajibtu ana bi